Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Saya Elsa dari Depok. Galau nih, Ma. Saya ada temen, Ma. Dia suka sekali menceritakan aibnya di masa lalu. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah hijrah, Ma. Tapi setiap kali kita sedang berkumpul, dia suka sekali, Ma, menceritakan aib-aibnya di masa lalu. Pertanyaan saya, apakah boleh dalam Islam kita menceritakan aib kita di masa lalu, padahal Allah sudah menutup aib kita? Mohon penjelasannya, Ma. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga selalu penuh dengan keberkahan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Nah, di studio juga sudah ada ibu-ibu yang ceria, semangat, Masya Allah. bersinar wajahnya, ya, karena kena Kudungannya mencerlehet. Wah, banyak tombolnya di kerudungnya. Iya, Orang kaya, orang kaya. harerang. Harerang. Nah, Kalau kita orang Sunda bilang namanya buricak, burinong. Burinong. yang artinya Mencerlehet. Tiap kita lihat, Dapat men. silau. Pantas bercahaya, banyak sinar-sinarnya ya. Ya. Oke. Kita pengen tahu nih Bu, dari mana ini Ibu? Majelis Taklim Al-Fatah Tarumajaya Bekasi. Masya Allah. Dari Majelis Taklim Al-Fatah Taruma Jaya Bekasi. Bekasi, Masya Allah. Dekat laut Bu ya? Oh. Iya. Gabus, sonoan dikit ya Bu? Ya, enggak nyampe gabus ya? Oh iya Marunda. Mas Marunda, Bedu. dekat rumahnya Marunda bukan di Jakarta Utara. rumahnya Pitung. Iya. Iya, Marunda. Wah, ini keluarga Pitung semua. Iya, turunan Pitung, GI Pitung. Ah, ini mamanya saudaranya Pitung. Mamanya Pitung. Oh, mamanya. Wah, Bu, Langsung. Masya Allah. Jawara, keluarga Jawara ini. Iya, Jawara. Ngeri. Hati-hati loh Mas Bedu. Takut. Langsung dikeluarin Organ golok macam-macam. merah. Iya, Masya Allah. Tapi tentunya ibu-ibu di sini kita semua alhamdulillah bisa ketemu. Kan kita semua kelihatan nih yang baik-baik aja ya. Kelihatan bersinar. Kelihatan bersinar. Pasti, padahal ya pasti kita semua manusia punya aib gitu ya Maya. Iya. Nah Allah kan menutupi aib manusia tuh kita harusnya bersyukur ya Ma. Cuman nih Ma, tadi di video sebelum tayangan ini salah satu jamaah dia yang khawatir gitu Ma. Dia agak galau juga karena sebenarnya dia punya temen nih Ma. Temennya itu sudah berhijrah. Sudah menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari masa lalunya. Tapi sering kalau ketemu, nongkrong, ngobrol gitu malah ceritain aib-aibnya di masa lalu. Padahal kan harusnya dia bersyukur, Allah sudah menutupi aibnya dengan sebagaimana mungkin. Nah bagaimana Ma, apakah hal tersebut salah atau berdosa Tima? Bagaimana Ma dalam Islam? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fasholawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Tentang nafsu Allah berfirman dalam Yusuf 53. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nih, Rasul menyatakan al insan makhluk khoto manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kenapa? Gara-gara nafsu. Sekali-kali berbuat salah wajar, sekali-kali lupa wajar. Yang tidak wajar apa? Salah yang disengaja, lupa yang sengaja. Kenapa? Allah ciptakan manusia ini selalu berbuat salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai rintihan taubat seorang hamba di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai rintihan taubat seorang hamba di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Hadis Nabi yang lain mengatakan, seandainya seluruh manusia tidak pernah berbuat salah, Allah punahkan mereka diganti dengan makhluk yang ada berbuat salah. Karena Allah menyukai taubat seorang hamba. Makanya perbanyak taubat oleh kita. Hari gini zaman medsos, katanya zaman milenial, zaman canggih, di mana hampir semua orang memiliki HP. Ya. Tidak sedikit di antara yang pegang HP tadi memposting aib dirinya. Memposting aib keluarganya. Keluarga. Berantem sama suami. Sebel banget deh laki gue. Aduh. Pagi-pagi. Nah, bla bla bla. Berantem sama mertuanya diposting di medsos. Berantem sama tetangga. Berantem sama temen ngaji. La ilaha illallah. Ya Allah. Layakkah ini dilakukan oleh kita? Tidak. Pantaskah kita sebagai seorang yang beriman melakukan ini? Haram hukumnya. Siapapun manusia pasti punya salah. Fitrah kita. Siapapun manusia pasti punya aib. Saking banyaknya salah kita, saking banyaknya aib kita, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi aib dan kesalahan kita, gak bakal ada orang yang menyukai kita. Saking kalau orang Ciamis bilang bobolokot dengan dosa, berlumur tubuh kita dengan dosa. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin yang baik, hendaknya kita menutupi aib kita, aib keluarga kita, aib tetangga kita. Punten, ini mah kadang-kadang ketemu orang, dengar berita, si Anu punya aib, si Anu punya masalah, si Anu punya kejelekan, si Anu punya musibah. Wah, udah pengen buru-buru ngaji. Bukan pengen belajar ngaji, pengen menyampaikan berita aib orang. Astagfirullah. Ini banyak terjadi. Padahal mereka ngaji rajin, Yasin apal, tahlil apal, pala pakai kudungan, tapi hobinya ngomongin orang. Hati-hati Bu, jangan kita ngegunjing, jangan kita ngomongin orang, apalagi membuka aib orang lain. Rasul menyatakan, yang namanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua orang, menutupi dosa semua orang, kecuali dalam tanda kutip orang yang berbuat dosa dan mereka terang-terangan. Apa maksud daripada hadis ini? Ada orang berbuat dosa di malam hari ditutup oleh Allah. Tapi ternyata orang tadi bercerita, semalam saya begini. Dia ngomong apa yang dia lakukan semalam. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya ditutup
Dia ngomong sendiri, membuka aib sendiri. Orang ini sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita orang yang beriman, hindarkan. Jangan membuka aib sendiri. Karena Allah telah menolong kita dengan menutupi aibnya kita. Insya Allah. Insya Allah. Hindarkan Bu, jangan sampai kita membuka aib kita sendiri karena Allah sudah menutup aib kita. Dan Allah membenci orang-orang seperti itu ya, Ma. Sudah ditutupin, dibuka sendiri Buka sama sama dia. dia. Aduh. Ya sudah, jamaah nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, Ma. Bagaimana tuh orang-orang yang Iya, suka Ma. membuka aibnya padahal Allah sudah menutup aibnya. Menutupnya dengan Contoh. susah payah. Oh, Suatu ketika ya. seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Rasul lagi ngumpul sama para sahabat yang lain. Yap. Dia lapor. Ya Rasulullah, saya suatu ketika ngobatin seorang perempuan yang kena penyakit. Saya obatin. Tapi ternyata perempuan tadi cantik, menarik. Saya tidak hanya ngobatin. Saya tidak hanya merabanya untuk ngobatin. Tapi saya menjinahinya. Umar mengatakan, aibmu telah ditutup oleh Allah. Kenapa kau membuka aib sendiri? Iya. Bagaimana pendapat punya Rasulullah? Rasul tinggal diam. Jalan tuh laki-laki tadi yang ngaku dia berdosa. Begitu jalan Rasul bilang, panggil dia, panggil. Dipanggil. Lalu turunlah surat Hud 114. Yang mengatakan, sholatlah di penghujung siang. Artinya sore sholat, pagi juga sholat. Untuk menghapuskan dosa-dosamu yang telah engkau lakukan. Sahabat tanya, apakah ayat ini hanya untuk laki-laki tadi yang ngobatin kemudian berbuat zina dengan perempuan tadi? Rasul bilang tidak, tapi untuk kalian semua. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, kemudian taubat kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah. Anda silahkan lihat surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Seandainya ada orang berbuat dosa fahisyah. Dosa fahisyah itu dosa yang selain kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, orang berbuat zina, atau dosa dengan diri sendiri. Nah, yang mabok, yang teler, yang nyimeng, gak ngajak orang, yang putau. Zakarullah, ingat sama Allah. Taubat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itulah perbuatan dosa. Hadis Nabi mengatakan orang yang benar beriman kepada Allah tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya apa? Kalau kita tahu itu dosa tidak akan diulang. Taubat selesai. Makanya hati-hati. Kita kalau mengerjakan salah lalu bertaubat. Ya. Jadi itulah kalau kita punya aib kalau sudah umar sama orang udah tutupin. Kenapa? Punten. Dalam tanda kutip. Kalau ada orang punya aib, kita tahu aib seseorang. Kita ikut menutupinya. Menolong orang yang melakukan aib untuk taubat. Untuk berbuat baik. Karena nggak disuar-uar kemana-mana. Tapi seandainya maaf dalam tanda kutip. Ada orang berbuat aib, kita ngomong kemana-mana. Disebar di medsos. Wow. Di-share kemana-mana. Orang tahu semua. Boleh jadi buat orang yang melakukan aib. Makin menggila melakukan aibnya, makin nekat. Kenapa dia bilang tanggung? Iya. Orang udah mengenal saya, Udah orang tahu. berbuat jahat. Kan begitu. Makanya menutup aib seseorang. Akan mendorong orang tadi akan taubat jauh dari perbuatan dosa. Rasul mengatakan, siapa yang hidup di alam dunia, memberikan kemudahan kepada orang lain, di akhirat hidupnya dimudahkan oleh Allah. Siapa yang di alam dunia menyulitkan orang lain, di alam akhirat maka orang tadi dipersulit oleh Allah. Siapa yang di alam dunia menutup aib orang lain, di akhirat aibnya ditutup oleh Allah.
Siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Siapa sih di antara kita yang punya aib? Benar nggak? Siapa ibu yang merasa tidak pernah punya dosa? Ngacung. Nggak ada. Siapa di antara kita yang merasa punya dosa? Punya pasti semua. Makanya bertaubat kepada Allah. Kita semua berharap untuk mati husnul khotimah. Amin. Betul ya Bu? Allah. Amin. Ya. Kadang-kadang mah ada orang baik ya, memang terlihatnya baik, tapi memang dia orang baik mah. Ketika ada kesalahan sedikit aja, dibuka bersama-sama sama orang aibnya. Kesannya dia tuh ternyata selama ini munafik ya. Saking seperti itu orangnya. Makanya bedu lihat Al-Hujurat 12. Ya ayyuhalladzina amanu yajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan faqadistumuh. Kita lihat. Kata Allah orang beriman yang pertama, jangan suuzon. Kalau orang sudah suuzon, menyangka orang lain itu punya kesalahan, punya keburukan, pasti dia ngorek-ngorek. Cari keburukan dari arah mana dia cari. Betul. Dari kabar, tadi berita, dikorek-korek kemana-mana. Wala tajassasu. Jangan tajasus, kepo. Mau tahu urusan orang. Iya. Ngapain dia? Di mana sih? Yang dia lakukan apa? Ngomong apa? Semua dikorek-korek. Ketika dia sudah suuzon, tajasus, korek-korek kesalahan orang. Setelah 2 yang dosa dia lakukan, apa? Ngegunjing ke sana kemari. Ternyata dia hebatnya begitu doang. Dosanya banyak, aibnya banyak, kesalahannya banyak. Orang yang begini merasa dirinya paling bersih. Padahal peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Benar. Makanya Allah berfirman, maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Itulah kelakuan orang yang suka membuka aib orang lain. Temennya Sumanto. Ya Kalau Allah. cewek Sumanti. Sumanti. Ya, makan daging orang. Ya Makan daging Allah, nenek iya. Nah, iya. Makan daging manusia. Iya, kita merasa langsung menghakimi orang bahwa dia Betul. orang jahat, kita orang baik. Iya, Kita nggak nggak tahu kalau kesalahan kita lebih banyak. Nggak Betul. introspeksi itu mah ya. Makanya ngaca. Kaca itu jujur. Gendut ya gendut. Kurus ya kurus. Tuh kurus dia mah. Kurus. Kalau kita Cembung. ini begeng, kurang gizi. Begeng. Gendut ya gendut. Kurus ya kurus. Hitam ya hitam. Bule ya bule. Bule, benar. Jujur kaca mah. Hidup itu sering berkaca. Cak. Ya. Tapi jangan di kaca yang pecah. Jangan. Karena jadi jelek. Apalagi di kaca rautan kecil. Ya, jangan dong. Apalagi di sedotan ngeliatnya. Ya, jangan. Itu yang parah. Masya Allah. Mah, fenomena sekarang nih Mah, beberapa public figure justru sengaja untuk menaikkan popularitasnya dengan mengumbar-ngumbar aibnya. Itu dia tuh, Mah. Nah, bagaimana itu Mah? Nanti kita jawab setelah ini ya Mah ya. Oke, jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya. Ya, silakan. Ibu yang mau bertanya kepada Mama Dede nih tentang aib. Silakan Bu. Aib ya Bu, aib. Aib. Silakan. Ibu berdiri silakan yang mau nanya. Kenapa nggak jadi? Nggak punya aib? Kenapa pada kagak ada yang berdiri? Maka siapa dulu? Boleh. Sok. Sok berdiri. Jangan digantian Bu, ntar kayak main jat-jotan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ropiko dari Majelis Taklim Al-Fatah Tarumajaya Bekasi. Mangga. Halo Ma, Ada apa Ibu? saya mau tanya gini Ma. Saya kan hidup namanya di kampung kan bertetangga. Ya. Saya jualan ini kan Ma, ada makanan. Terus dia lihat dagangan saya laku, terus dia nyoba
Sedangkan dagang kan tetangga, dagangan saya sama. Terus besok dia tiru. Saya kesel lewat status saya. Bikin status, jangan niru mulu dong, bikin ide sendiri. Saya Weh. sering begitu. Ya. Gimana mah gitu. Oke. Ya. Menyindirnya Bukan lewat saya. status. Nah, gitu mah ya. Terima kasih Saya mah. tanya, apakah yang makhluk Allah hanya Anda atau termasuk tetangga Anda? Semua Mas, termasuk keluarga. jawab, Bu. Tetangga. Bu, jawab, Bu. Saya kali lagi, yang makhluk Allah hanya Anda atau termasuk tetangga Anda? Apakah yang Allah perintahkan bekerja, berusaha hanya Anda atau semua manusia diperintahkan bekerja? Semua. Jangan jauh nih pakai ini. Pergi ke Tanah Abang. Nah, tuh. Yang dagang pakaian berapa puluh ribu kios. Banyak. Laku semua. Pergi ke Dadap. Tukang ikan berapa banyak. Tukang Laku ikan semua. Ke pasar burung. Burung, Jual burung. pramuka, semua laku. Lihat Anda ke Cipinang, tukang beras, laku semua. Saya ambil contoh. Rezeki diatur oleh Allah. Saya semenjak tahun 70 jualan segala macam. Cengkau saya lebih dari 100 orang. Allah berkehendak. Dulu jualan spray 45.000. Tuh yang 180 kali 200. Tuh Bu, saya jualan. Yang nempel temboknya sebelah rumah saya tidak membeli sama saya, Ya Allah. tapi beli sama cengkau saya yang harganya 90.000. Lebih mahal. Emang ulah Allah rezeki diatur. Anda salah, sombong Anda. Anda mendahului Allah, kesalnya Anda karena kemasukan setan, tidak mau tersaingi oleh orang lain. Taubat Bu, maaf Anda taubat sama Allah. Yang diperintahkan nyari rezeki itu bukan hanya Anda. Semua manusia diperintahkan nyari rezeki. Contoh, rezeki gak bakalan hilang. Saya ke pasar, beli cumi. Bang, berapa cumi? 28.000. Saat itu, kemarin baru beli 25.000 cumi basah. Udah 8.000. Kok mahal amat 28, kemarin beli 25. Naik Bu. Namanya emak-emak jalan. Jalan. Segala dibeli, bikin berat kan. Di sana 32.000. Wah, aku makin mahal. Bikin nih. mahal. Udah jauh makin mahal. Maju lagi. Ada 5 tempat. Di ujung, Masya Allah. Ternyata 42.000. Ya. Akhirnya saya beli yang 42.000. Rezeki orang yang cumi inilah dari saya. Anda salah, dosa Anda. Artinya Anda merasa makhluk yang paling hebat. Yang diistimewakan oleh Allah. Taubat sama Allah bahwa Anda sombong. Merasa Anda hanya yang makhluk Allah yang diperintahkan bekerja. Padahal semua orang diperintahkan bekerja. Oke? Oke, Harusnya kalau menurut saya ibu harus bersyukur. Ibu menjadi inspirasi buat semua Bu. orang. Iya. Itu. Resepnya minta sama saya. Nggak Resep masalah. Wah, apalagi itu Apa? berbagi ya, Maya. Saya tanya, diam-diam. Ya, Pak. Ibu punya resep nyiptakan sendiri apa dari orang? Jawab. Jawab. Jawab, Bu. kita sendiri. Bu, ya Allah, resep dasar ibu dari orang kan. Cuman sama kita direkayasa, tambahin ini, tambahin. Artinya Anda sombong, merasa gue paling hebat. Itu kesalahan Anda. Yang sombong pertama adalah setan. Artinya hati Anda kemasukan setan, merasa gue hebat. Iya. Masya Allah. Iya. Resepnya diambil, dipakai buat dia jualan, terus dia punya dapat uang buat kasih keluarganya. Ibu dapat pahalanya. Pahalanya Dapat pahala ngalir terus ngalir. loh, Bu. Masya Allah. Dia dapat rezeki buat keluarganya. Tiap orang tadi memakai resep Anda, pahala tetap ngalir. Pahala tetap ngalir. Kalau ikhlas. Ikhlas. Kalau ikhlas. Kalau ngedumel, gedek banget. Ternyata lakuan dia yang membuat Anda pegel, Anda kesel adalah kelakuan setan. Setan. Iya. Sorry, kalau saya harus berkata jujur, apa adanya. Betul. Iya. Baik. Punten ya, Cek. Ya, Bu. Punten Baik, pisan. Masya Allah. Lagi pula Ibu nggak usah takut. Ketika menu kita nyontoh orang, rasanya juga belum tentu sama. Maaf, rezeki. Rezeki Jangan jatuh jauh. Allah. Kita megang tahu, megang cabai. Cabe. Ketika kita baru makan tahu, dan gigit kita cabenya, cucu kita lari, gudubrak tangan ketebak, Lang. tahunya jatuh. Jatuh. Rezeki kita bukan, Bukan. itu yang gampang tahu. Iya.
Makan cabe, set, tahunya belum makan, anak lewat chat. Kepedesan. Kepedesan. Masya Allah. Tapi kalau yang ini kayaknya mau nanya juga nih Mas Bedo. Silakan. Silakan. Silakan Ibu. Mangga berdiri. Yang mau nanya selanjutnya. Assalamualaikum. Di dalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Khadijah dari Majelis Ta'lim Al-Fatah, Pantai Makmur, Tarumajaya, Bekasi. Oke, orang pantai. Galau mah, Ada apa pantai? kalau seumpama anak kita dilamar atau kita mau ngelamar, itu kejelekannya harus dibilangin atau enggak? Apa kita tanya ini kejelekannya apa dia gitu mah? Nah, Harus dibilangin kekurangannya. Ya. Berarti itu buka aib juga? Enggak? Tidak, karena mereka akan hidup selamanya. Oh iya. Daripada ada penyesalan. Saya, anak perempuan, saya ada ngelamar. Saya bilang, nih anak saya kagak bisa ngapa-ngapain. Dimanjain sama ayahnya. Baju udah di lemari. Spray udah digantiin. Udah. Makan tinggal nyuap. Ternyata orang melamar mengatakan, saya terima apa adanya. Ya udah. Alhamdulillah. Mama aja sampai bingung, bisa masak nih anak gue. iya, iya. Ternyata dengan berjalannya waktu, dia tanggung jawab. Belajar masak, belajar ngurusin rumah tangga, belajar nyuci dan rizka. Alhamdulillah sekarang enjoy aja. Lebih baik dibuka biar dia tidak kaget. Ya. Maksudnya kalau misalkan seperti ini, Mang, contohnya mohon Buka maaf. hanya kepada calon Calon pasangannya. pasangan. Mohon maaf, misalkan masa lalu dia Ya. yang nggak baik, misalkan. Oke. Dulu, mohon maaf nih, anak saya udah tidak perawan, misalkan gitu. Kalau misalnya masa lalu itu tidak usah dibuka. Nah, itu Ibu yang Kayak macam punten ibu, aib itu jatuhnya. suami istri. Mm. Misalnya, Ya. maaf. Misalnya istrinya pernah selingkuh, suaminya nggak tahu. Kalau kira-kira kita ngomong digebugin sama lakinya, dicerai sama lakinya, lebih baik kita tutup. Oh, Itu, Bu, Seperti itu. seperti itu. baik. Jadi kasusnya berbeda. Jelas, Bu, ya? Ya. Bu, jelas Oke. ya, Bu? Bu, miring-miring aja, Bu. Jelas Bu. Ya, Dwi. kasih banyak. Assalamualaikum Semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin Tanya jelas menarik nggak, Bu? ya. Ibu gini aja, saya bilang. Karena Monggo. begini Bedu, Ya. Allah berfirman, Iya. Robbana ma khalaqta hadza batila. Hazabatila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat. Nih, Iya. memori di belakang. Semua yang pernah kita alamin direkam di sini. Terekam. Nggak bakalan lupa kecuali amnesia. Betul nggak? Ya. Mata manusia nggak kayak ayam kiri kanan. Tidak kayak ikan kiri kanan, tapi di depan. Kalau Anda hidup pengen maju, jangan mikirin masa lalu, song-song masa depan. Kalau Anda banyak mikirin masa lalu, kalau yang menyenangkan ngakak, ketawa sendiri, gila. Apa berubah keadaan sekarang? Tidak. Tidak. Kalau mikirin masa lalu yang menyedihkan, nangis sesenggukan, berubah masa lalu? Tidak. Tapi belajar dengan masa lalu. Ya. Makanya kalau kita setir mobil, mau nyalip, lihat spion kiri, spion kanan, spion atas, baru tancap gas. Begitu Gaspol. biar maju. Oke Ma, kalau gitu kita juga akan gaspol untuk lihat pesan-pesan yang mau lewat dulu ya Ma ya. Ibu-ibu yang mau nanya, tenang, nanti setelah ini. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, di sini aja, di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Baik, Ibu, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silahkan Kesempatan terakhir Ibu ini. yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marpuah dari Majelis Ta'lim Al-Fatah Tarumajaya Bekasi. Mangga. Saya mau bertanya, Mama. Kalau Ma, Iya, Ada apa, saya mau Bu? bertanya, amalan apa saja yang harus kita lakukan agar aib kita tersebut selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih Mama. Amal Assalamualaikum apa? warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang harus kita lakukan. Jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang bertakwa. Apa sih yang namanya iman? Tasdikun bil qalbi, wa takrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Kita yakin bahwa Allah menutup aib kita
Bukan hanya yakin di hati, ucapan juga jaga, jangan buka aib. Kelakuan juga jaga, jangan pakai kode. Sikap kita juga jaga. Ini yang pertama, hadapi dengan iman. Hadapi dengan ketakwaan. Kenapa takwa? Takwa menurut arti bahasa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Oleh karena itu orang yang bertakwa setiap saat dan kesempatan mengerjakan perintah Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah. Itu modal yang harus kita miliki. Makanya kaji agama kita, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita menutup aib. Bagaimana Sunnah Rasul mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah menutup aib kita. Kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Begitu Ibu Marfu'ah. Marfu'ah. Baik, kalau begitu mah menjawab pertanyaan Zara yang tadi mah di segmen sebelumnya. Yang bagaimana jika public figure justru dengan sengaja mah supaya popularitasnya semakin naik, semakin dikenal, dia membuka aib-aibnya. Nah, apakah pundi-pundi yang masuk ke dalam kantongnya itu akan berkah atau enggak gitu, Pak? Oke. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara dengan yang tidak baik. Ya. Tujuan yang baik, caranya baik. Kita pengen dapat rezeki dengan cara yang baik. Ya. Kalau pengen dapat rezeki, membuka aib, wah dipamerkan sama orang. Biar orang tahu kejelekan saya, pernah ini, naik, menunjang ketenaran dia. Dapat rezeki, itu adalah haram. Ibarat orang mencuci dengan air kencing. Bersih apa najis? Najis. Itulah tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Ibarat begini, pengen nyumbang masjid, duitnya boleh nipu. Duitnya boleh korupsi, boleh ngebegal, boleh ngegarong. Tetap hukumnya adalah haram. Haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Soalnya ada sebagian yang bilang, kalau nggak settingan gue nggak makan. Kalau nggak settingan nggak dapat kerjaan gitu. Allah menjamin rezeki orang. Kita bisa memilah dan memilih berusaha dengan rezeki yang kita peroleh. Makanya bukan hanya banyak pundi-pundi, bukan hanya banyak rezeki tanpa keberkahan. Banyak bagaimanapun rezeki Anda, kalau tidak ada keberkahan menyebabkan Anda tidak tenang hidup Anda. Berbeda. Sedikit ataupun banyak rezeki kita, kalau mengandung keberkahan, tenang hati kita. Makanya setiap saat termasuk nyari rezeki, banyak berzikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Karena apa? Ada keberkahan. Iya, Masya Allah. Kuncinya itu ya, Maya. Ya. Keberkahan kita dapetin selama di dunia untuk bekal juga di akhirat. Betul. Masya Allah. Yang namanya di langit diturunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kazzabu fahudanahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kalau seandainya penuh suatu kampung, penuh suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Aku buka pintu barokah dari bumi. Amin. Tapi sebaliknya kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, azabku sangat pedih. Modalnya iman dan bertakwa, dibuka pintu barokah dari langit dari bumi, melimpah ruah dengan keberkahan. Insya Allah hidup kita tenang dan bahagia. Insya Allah. Kalau sampai aib kita terbuka mah, bukan karena kita, apa yang harus kita lakukan agar ini semua tidak memperkeruh lebih buruk pada diri kita. Oke. Yakinkan di hati. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dengan kita taubatan nasuha, syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan salah, mohon ampun dengan dosa saya, berjanji sama Allah dan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi, dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Perbaiki kehidupan masa yang akan datang, insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah dan kita mati husnul khotimah. Mendingan mantan preman jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Iya. Di ujung kehidupan husnul khotimah. Bukankah kalau kita ngaji, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu yang kita mohon. Iya. Berarti mendingan punya mantan preman juga ya, Ma?
Hah? Jangan juga. Ya Yang kan- baik mah dari awal kehidupan Baik, bagus, iya, bagus. sampai datang kematian. Itu peribahasa. Iya. Nggak maksudnya. Baik. artinya, mantan saya udah jadi preman, untung bukan udah sama saya gitu maksudnya. Mah, terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya, Mah Mantan ya. pacar maksudnya. mantan suami, laki. Mantan Laki. laki, iya. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, hari ini Mama sudah ingatkan kita juga untuk terus menutup aib kita. Karena aib sebagaimanapun itu adalah masa lalu. Jangan sampai kita kembali lagi ke lubang yang sama atau ke aib yang sama. Untuk itu kesalahan-kesalahan di masa lalu perbaiki sekarang dengan terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan terus mengamalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya Allah akan menutup aib-aib kita. Jangan lupa untuk terus berdoa. Silakan Mah, pimpin doanya Mah. Ibu-ibu, angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami hindari yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Engkau melarang kami membuka aib kami, aib orang lain, aib keluarga kami, aib tetangga kami. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami menjaga untuk membuka aib siapapun. Tapi berikan kemampuan kepada kami untuk menutup aib kami, aib orang lain, aib keluarga kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami terhindar dari perbuatan aib. Seandainya saja suatu saat kami melakukan dosa maksiat dan aib, maka berikan kemampuan untuk bertaubat dengan apa dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Engkau maha pengampun, maha penyayang. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami ke jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Mama Bawi terima kasih semuanya. Dan terima kasih juga jamaah dari Majelis Talim Al-Fatah Tarumajaya Bekasi sudah hadir langsung di rumah Mama Dede. Terima kasih sudah hadir. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat